Bisa dimulai? Bisa, Bu, bisa. Sampai dulu. Nanti siapa moderatornya siapa? Saya. Oh, Ibu Bu Ari. Saya nggak baca flyer ya. Siap, siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di acara TOT Jabar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang telah hadir, khusus narasumber, alhamdulillah sudah siap untuk kita saling berbagi dalam acara TOT Jabar ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, bukalah hati kami. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam mencari ilmu pada malam hari ini, ya Allah. Hilangkanlah, jauhkanlah kami dari kesombongan, agar kami dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari teman-teman kami pada kegiatan TOT Jabar ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, perkenalkan saya Joko Setiono, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Dan di sini saya dengan Bu Ari yang selalu senantiasa menyelenggarakan kegiatan TOT Jabar ini. Barangkali saya melihat ada teman-teman yang belum pernah ketemu dengan saya, ini ada baru, makanya ini saya memperkenalkan. Dan selanjutnya Bu Ari silakan untuk dipandu kegiatan pada malam hari ini. Silakan Bu Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini, malam ini, kita bertemu di acara TOT edisi 39, ya, 39. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, luar biasa, terkhusus yang terhormat Bapak Haryono, yang sudah berkenan hadir dan akan berbagi ilmu buat kita. Tentunya kita kalau berbicara topik hari ini sangat menarik, ya. Topiknya saya berikan trik publikasi karya untuk kenaikan pangkat. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin, ya, tidak ingin naik pangkat? Tapi Bapak dan Ibu, perkenankan saya ingin menyampaikan biodata beliau, ya. Beliau ini ternyata sangat luar biasa, ya. Saya coba untuk bukakan biodatanya dulu, ya, biodata beliau. Sebentar. Izin, mohon izin. Gimana ya kok nggak buka-buka nih ya? Oh, ternyata di sini. Baik, Bapak dan Ibu, Bapak Haryono MPD, ya, beliau ini berdinas di UPTD SD Negeri 3 Kalianyar, ya. Tempat tanggal lahirnya beliau ada lahir di Ujung Pandang 3 Agustus 1985. Ya, kemudian beragamakan Islam dan beliau bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu. Nah, pendidikannya S2-nya di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, kemudian S1-nya kalau nggak salah ini pendidikannya, S1-nya di mana ya? Mungkin nanti beliau memperkenalkan sendiri. Tapi yang terlebih Bapak dan Ibu, kita bisa belajar ya dari prestasi dan karya tulis yang beliau sudah tuliskan atau ukirkan ya. Penulis modul program organisasi penggerak
kepala sekolah. IGI tahun 2021. Penerima anugerah guru anugerah guru Indonesia ya 2019 dari IGI juga. Peserta terpilih Inti Bangsa 2019 ya di Pangkal ini judulnya kalau nggak salah ini apa ya, Pangkal Pinang Bangka Barat ya dari Direktorat Sejarah Kemendikbud. Kemudian peserta terpilih Bengkel Balik ya berliterasi bacaan tulis dalam rangka GLN. Kemudian video dan foto favorit 3 media sosial Direktorat Sejarah Kemendikbud. Saku ya eksis 1000 penulis Perpusnas ya RI. Dear Teacher, ini mungkin karyanya berupa antologi ya. Kemudian 52 kisah dongeng fabel ya menginspirasi buah hati, ini juga antologi. Guru di Ladang Ilmu, ini juga karya antologi bersama dengan teman-teman ya. Nadim dan Masa Depan Pendidikan Indonesia. Kemudian Memeluk Senja, wah ini puitis banget ya beliau ya. Cinta di Penghujung Desember, aduh benar-benar ini judul-judul yang sangat menarik. Nah, kita tidak sabar ya untuk tahu beliau itu seperti apa. Ternyata sangat masih muda ya, berarti karirnya masih cepat banget ya bisa. Dan saya dengar-dengar beliau itu banyak membantu guru-guru untuk kenaikan golongan terutama dalam hal PTK. Nah, kita ingin tahu ya bagaimana sih publikasinya. Ketika saya memilih beliau, pasti ada pertimbangan yang sangat luar biasa supaya dia bisa bongkar triknya. Dan banyak sekali teman-teman yang dibantu beliau itu untuk bisa naik pangkat atau golongannya. Mari kita simak ya apa yang akan disajikan oleh Pak Haryono. Silakan Pak Haryono. Oke, makasih Bu Ari. Jadi tersandung aku, tersanjung. Oke, terima kasih Bu Ari. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, TOT Jabar, session ke-39 ya Bu Ari ya. Cukup panjang perjalanan nih Bu Ari. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa berbagi pengalaman, kita berbagi belajar bersama pada kesempatan TOT Jabar kali ini. Izinkan saya untuk share screen dulu Pak Bu Ari. Silakan. Udah terlihat Bu Ari ya? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang trik publikasi karya untuk kenaikan pangkat. Nah, sebelumnya saya kepengen tahu nih Bu Ari, Bapak Ibu hebat di sini kira-kira sudah pernah membuat karya tulis berapa kali atau gitu tuh Bu Ari. Nanti di chat bisa dituliskan Bapak Ibu untuk publikasi yang pernah dipublikasikan di jurnal. Ada berapa, ada 1 atau berapa nih? Ya sih, Bapak Ibu, mangga dituliskan. Berapa target karya tulis ilmiah yang pernah Bapak Ibu buat dalam 1 tahun bertugas sebagai guru, barangkali seperti itu. Tahun Sambil ini dibantu aja ya ya? Bu Ari ya. Tahun ini saja ya? Artinya Tahun ini saja. targetnya mau berapa jurnal yang akan maju betul gitu ya? sekali ini. Oke. Saya juga mau chat ya Bapak dan Ibu. Oh boleh ini Bu Ari. Kayaknya aku ini aja lah. Pak Indra sudah 4. Oh, luar biasa iya, ini. saya cuma 2 saja ya target tahun ini. Barangkali bisa tinggal dibacakan Bu Ari, ada berapa nih? Saya nggak terlihat ya sih. Pak Indra Samsudin ini 4, saya 2. Pak Joko baru 2 ya target Pak Indra 2, tapi 4, belum. terus Pak Joko targetnya 2. Berarti 8 Oke. totalnya. Nah, ini merupakan target ya. Jadi
Kenapa harus ada target di sini? Karena memang itu untuk memacu gitu, untuk memacu kita untuk bagaimana target-target itu dapat kita laksanakan. Terus saya share yang Buka kedua, ini 2, di iya. sini Oh. mau naik pangkat. Nah, orang biasanya kan Bapak Ibu guru membuat karya tulis ilmiah itu atau berupa jurnal itu kan tujuannya untuk angka kredit gitu ya, untuk kenaikan pangkat gitu. Pernah nih ada pengalaman Bu Ari, pernah saya ada yang ngechat ke saya lewat WA, Pak bisa dibuatkan untuk karya tulis ilmiah gitu. Terus saya jawabnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan spesialis untuk membuatkan karya tulis ilmiah gitu Bu Ari. Karena memang pada dasarnya gini Bu Ari, kalau untuk di dunia kampus, khususnya dosen, itu memang tuntutan untuk jurnal itu wajib gitu. Karena di situ ada yang namanya pengabdian masyarakat. Saya pernah di LPPM ya, di LPPM di salah satu kampus di Indramayu. Memang targetnya untuk antara guru dengan dosen itu sangat berbeda karena memang kalau dosen itu memang dituntut untuk di akademisi ya, karena memang untuk pengabdian masyarakat gitu, itu untuk dosen. Kalau untuk guru paling tujuannya adalah untuk kenaikan pangkat di sini. Nah, pertama jawabannya pertanyaannya adalah angka kredit yang kita ajukan itu sudah cukup atau belum gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Nah, kita lihat di jenjang jabatan fungsional ini buku 4 ya, Bu Ari, di buku 4 itu di tahun 2019 ini tentang jabatan fungsional guru ya. Ini Permenekpan RB ya, nomor 16 tahun 2009 pasal 17. Untuk 3A ya, ini angka kreditnya itu sampai ini mempunyai angka kredit sampai dia ke 4E gitu. Nah, ini merupakan patokan-patokan kita dalam untuk jabatan fungsional sebagai guru. Nah, berikutnya lagi kita lihat lagi di sini jumlah angka kreditnya ya, jumlah angka kreditnya ya, untuk pengembangan diri saja dari 3A ke 3B itu 3 publik. Tapi kalau untuk dari 3A ke 3B itu untuk publikasi ilmiah atau karya inovatifnya itu tidak wajib gitu. Nah, di 3B, 3C ini di sini untuk pengembangan dirinya 3, terus publikasinya ada nih. Publikasi harus 4, publikasi karya ilmiah atau inovatif. Di 3C naik ke 3D itu harus ada 6 publikasi karya tulis ilmiah. Ya. Sampai seterusnya di 4D ini harus ada karya publikasi ilmiah itu sampai 20. Nah, berikutnya lagi kita lihat dari pangkat nih ya. Ini juga dari 3A 3B itu tidak ada tuntutan nih untuk publikasi ilmiah gitu. Tapi untuk naik dari 3B ke 3C itu harus ada 4 ya. Ini bebas karya publikasi ilmiah inovatif. Jadi di sinilah ini menjadi patokan-patokan buat pegawai negeri sipil untuk kenaikan pangkat gitu. Terus kita lihat lagi komponen untuk PKB untuk guru. Ini sesuai dengan pasal 11 ayat C Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, ini untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah pertama adalah untuk pengembangan diri, terus yang kedua adalah untuk publikasi ilmiah. Di sini yang berikutnya adalah bentuknya adalah karya inovatif. Nah, untuk selanjutnya saya kepengen bertanya nih Bu Ari kepada kawan-kawan nih. Sebentar saya share dulu. Nah, pertanyaannya gini, pastinya kan kalau orang membuat karya tulis ilmiah itu kan pasti terasa berat
yang dihadapi untuk dapat menulis karya tulisnya itu apa gitu. Nah, mari kita jawab nih gitu ya. Sebentar saya share dulu nih. Biar kalau malam-malam kayak gini tuh bawaannya mudah-mudahan nggak ngantuk gitu ya Bu Ari ya. Nah, di kolom sebentar. Di kolom chat saya udah share link untuk jambutnya. Pertanyaannya di situ adalah apa kesulitan terberat yang dihadapi untuk dapat menulis karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah? Silahkan di Bapak Ibu hebat menuliskan kendalanya apa gitu. Nah, kita tunggu nih siapa yang sudah tulis nama dengan ininya ya, alasannya gitu, responnya ya. Belum ada, silahkan untuk menuliskan apa kesulitan terberat yang dihadapi untuk dapat menulis karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah. Ada. Silakan, ini ada pen sini ya. Silakan dituliskan kira-kira apa kesulitannya. Kita sharing, berbagi pengalaman dari apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini untuk kesulitannya itu menjadi kesulitan kita bersama dan kita pecahkan pada malam hari ini. Oh, belum ada nih. Oh, ini ya. Oh, referensi untuk PTK-nya kurang barangkali gitu ya Pak ya. Perlu ada referensi dari Pak Indra Samsudin. Oke, terima kasih Pak. Yang lainnya barangkali ditunggu nih. Apa kesulitan terberat yang dihadapi untuk dapat menulis karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah? Mengatur waktu, betul. Terus siapa lagi nih? Silahkan. Masih adakah? Oh, dari Bu Ari. Mengatur waktu. Betul, Bu Ari, sama dengan saya. Oke. Barangkali itu ya salah satu kesulitan terberat ya. Ini ada kesulitan terberat yang kita hadapi untuk dapat menulis karya tulisnya. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, benar, referensi untuk PTK itu biasa kurang. Terus yang kedua dari Bu Ari mengatakan mengatur waktu, betul sekali, karena memang mengatur waktu itu sangat penting ya untuk apa namanya kegiatan kita untuk karya tulis ilmiah itu. Berikutnya lagi oke, oh, bingung mengawali, benar sekali. Kendala waktu kalau di chat banyak ini, menentukan langkah awal menyusun PTK. Betul sekali ya. Karena menentukan topik, Menentukan betul. Sulit untuk topik, menentukan topik. materi apa yang Nah, akan dibuat berikutnya jurnal. saya lanjut ya, Bu Ari. Mhm. Bu Ari, PowerPoint-nya kelihatan ya, Bu Ari ya? Kelihatan. Bapak pakai Jamboard ya, aku udah balik ke PowerPoint. Suaranya ini sebentar. Coba Bu Ari tes suara Bu Ari nggak terdengar.
Suara Bapak jelas, Pak? Oke, saya lanjutkan ya. Tapi suara saya terdengar ya, Bu Ari ya? Jelas, terdengar Terdengar. jelas. Terdengar Pak, jelas. Oke. Berikutnya kita lihat ke pengembangan diri. Nah, di pengembangan diri ini kenapa kita harus menulis karya tulis ilmiah ya? Nah, ini untuk sebagai bentuk pengembangan diri, pengembangan diri apalagi kita seorang pegawai negeri sipil ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya contohnya mengikuti diklat fungsional ya, terus mengikuti kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru ya. Nah, berikutnya dilihat ini di sini adalah durasi diklat dan angka kreditnya ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat lama pelaksanaan diklat dalam satuan jam efektif pelaksanaan diklat. Lebih dari 960 jam itu angka kreditnya 15. Nah, bukti fisiknya apa? Nah, di sini bukti fisiknya adalah fotokopi, sertifikat surat, keterangan, ya surat keterangan, fotokopi surat. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti melaksanakan diklat, jangan hanya sertifikatnya saja yang dicantumkan. Kemarin ada pengalaman tuh Bu Ari, salah satu teman yang di Cibinong, itu pada saat pemberkasan itu hanya mencantumkan untuk sertifikatnya saja gitu. Itu ternyata tidak harus lengkap gitu tuh Bu Ari untuk laporan diklat itu. Jadi harus ada fotokopi sertifikat surat keterangannya, terus fotokopi surat penugasan dan sebagainya. Berikutnya lagi untuk pendidikan dan latihan diklat fungsional. Bukti fisiknya contohnya laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan dilampirkan dengan bentuknya fotokopi seperti surat tugas dari kepala sekolah ya, atau atasan langsung atau instansi lain yang terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah. Ini penting sekali. Jadi setiap ada pendidikan kita melakukan pelatihan di tingkat nasional atau di tingkat kabupaten kota itu harus mencantumkan fotokopi surat tugas dari kepala sekolah. Jangan sampai hilang seperti itu. Ini ada kaitannya nanti dengan karya tulis ilmiah yang kita akan saya coba jelaskan. Berikutnya untuk kerangka laporan hasil diklat. Nah, ini penting juga. Jadi kerangka laporan hasil diklat ini termasuk dengan karya tulis ilmiah nanti yang kita akan buat, karena karya tulis ilmiah itu nanti kan harus ada apalagi kalau diseminarkan gitu ya. Harus bagian awalnya itu memuat judul diklat yang diikuti, waktu pelaksanaan diklatnya, tempat diklatnya ya, ini sampai dengan fotokopi sertifikat keterangan dari pelaksanaan diklat. Berikutnya, ini bagian isinya juga harus bagian isi mencantumkan tujuan diklat, pengembangan terus ada isi materinya, tindak lanjutnya, dampak terhadap peningkatan kompetensinya, dan terakhir adalah penutup. Berikutnya di bagian akhir ini ada lampiran juga berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan, harus dilampirkan. Bapak Ibu, kita masuk ke publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah itu seperti jurnal ya. Ini harus ada presentasi di forum ilmiah. Nah, presentasi di forum ilmiah, yang kedua hasil penelitian berupa PTK. Berupa PTK itu bisa dibuat menjadi jurnal Bapak Ibu. Harus ada tinjauan ilmiahnya, tulisan ilmiah populer ini ya, artikel ilmiah, buku pelajaran, dan sampai ke buku pedoman guru. KTI-nya ditolak, belum memenuhi penilaian, belum memenuhi syarat penilaian ya. Nah, kenapa KTI-nya ditolak gitu? Nah, biasanya nih, KTI belum memenuhi syarat ditolak karena tidak dapat dinilai. Yang pertama, tidak termasuk yang dinilai itu apa? LKS itu tidak termasuk KTI, karya tulis ilmiah. Atau kumpulan soal itu juga tidak termasuk KTI, jadi biasanya itu ditolak.
tidak sesuai dengan pedoman kerangka isi bukti fisik, ya. Nah, itu ditolak juga biasanya seperti itu. Tidak didukung oleh dokumen lampiran, ya. KTI bukan buatan sendiri. Nah, ini yang poin yang keempat nih Bu Ari. Banyak nih kasus-kasus Bapak Ibu guru di negeri seberang sana, ya, melegalkan sesuatu hal, ya, dia dia mengambil karya tulis ilmiah orang lain, ya. Terus sekarang kan dengan teknologi itu bisa dirubah Bu Ari, diparafrase semua, diparafrase. Akhirnya pada saat dicek plagiarismenya, ternyata Turnitinnya bebas nih. Jadi cek plagiasinya di bawah 20%. Nah, ini juga kurang baik gitu ya Bu Ari ya. Terus berikutnya lagi, saat ini sudah ada pedoman yang jelas tentang publikasi ilmiah. Contohnya di buku 4 ya Bapak Ibu. Di buku 4 yang terakhir itu yang dikeluarkan tahun 2019. Buku 5 ini bagaimana penilaiannya. Nah, presentasi pada forum ilmiah. Makalah ini dipertemukan di ilmiah, kayak seminar gitu ya Bapak Ibu, di forum seminar. Ini gimana, apa di ruang lingkup sekolah sendiri bisa nggak? Bisa. Yang jelas itu harus dihadiri oleh dua sekolah gitu, dua sekolah. Contoh misalkan sekolah A dengan sekolah B, sekolah A mengundang peserta dari sekolah B gitu. Isi makalahnya sesuai dengan tupoksi guru. Contoh gini, pada saat kita menulis karya tulis ilmiah, karena tupoksi kita seorang guru, harusnya menulis karya ilmiah yang kita teliti adalah karya tulis ilmiah yang terkait dengan penunjang kinerja kita gitu. Jangan sampai kita seorang pendidik yang kita teliti itu adalah tentang kesehatan. Berarti kan tidak nyambung gitu ya. Terus yang berikutnya, bukti fisiknya apa? Nah, bukti fisiknya adalah makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah. Terus disahkan oleh kepala sekolah. Ini penting sekali Bapak Ibu, pada saat kita menuliskan karya tulis ilmiah itu harus disahkan oleh kepala sekolah, ada surat tugasnya. Dan terakhir itu ada daftar hadir peserta. Nah, kerangka isi makalah presentasi ilmiah itu melalui pertama itu adalah bagian awalnya. Bagian awal itu memuat judul, keterangan tentang waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraannya, ya, pada kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan. Terus di bagian isi, sajian abstrak, paparan masalah. Nah, di bagian penutup ada ini bagian akhir itu adalah daftar pustaka. Nah, laporan hasil penelitian, ya, ini yang ada di buku 4 ini, ya. Laporan hasil penelitian di bidang pendidikan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau misalkan kita seorang guru, pada umumnya itu kita menggunakan PTK, ya. Contoh misal ciri-ciri PTK itu kan biasanya di awal judul itu menuliskan meningkatkan gitu ya. Contoh misalkan penggunaan media penggunaan Moodle untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu. Jadi itu bisa PTK ini bisa dijurnalkan, tapi tidak plek PTK itu langsung dijurnalkan karena untuk dijurnalkan itu memang hanya beberapa halaman saja, tidak lebih dari misalkan untuk jurnal itu tidak lebih dari 12 halaman misalkan seperti itu. Kalau PTK kan lebih dari 12 halaman gitu karena penelitian tindakan kelas. Terus dari laporan hasil penelitian, ya. Ini laporan hasil penelitian itu penelitian ini dapat berupa buku ber-ISBN, ya. Tapi pertanyaannya apakah buku antologi termasuk hasil penelitian gitu. Contoh misalkan kayak tadi yang saya punya antologi untuk puisi. Nah, itu ternyata untuk ini dia harus buku tunggal gitu.
Nah, berikutnya artikel ilmiah di jurnal ilmiah secara nasional dan terakreditasi. Jadi kalau misalkan di jurnal, di publikasi jurnal itu ada yang namanya sistem akreditasi jurnal, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 gitu. Ada yang hanya baru ke ISBN-nya saja, ya ISSN-nya saja gitu. Nah, ini untuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, laporan hasil penelitian ini diseminarkan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, untuk kerangka isinya, nah ini buku atau artikel di jurnal ilmiah itu, ini harus mengikuti persyaratan yang berlaku dalam penulisan buku atau jurnal. Contoh misalkan Bapak Ibu mau menulis jurnal nih, kita mau menulis jurnal, jurnal yang kita buat itu harus sesuai dengan template-nya Bapak Ibu. Contoh misalkan bagaimana sih supaya tulisan kita bisa dimuat di jurnal, kan pertanyaan seperti itu. Biasanya Bapak Ibu itu dalam penulisan bahkan sangat mudah gitu, sangat mudah, dan ternyata Bapak Ibu dapat menyelesaikan dalam waktu 3 hari atau 4 hari. Tapi ternyata kok toh kenapa pada saat kita mensubmit, disubmit jurnal kita ke rumah jurnal yang ada di jurnal nasional, kenapa kok tidak diterima gitu. Nah, pertama, tidak diterima itu karena bisa jadi kita tidak sesuai dengan aturan penulis yang ada gitu. Nah, harusnya pada saat kita menuliskan jurnal itu kita harus tahu template-nya dulu, Bapak Ibu. Saya bisa perlihatkan di sini. Sebentar ya Bapak Ibu, saya beri contoh untuk jurnal untuk publikasinya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, ini jurnal yang dimiliki oleh Kemendikbud ya, untuk GTK Pendidikan Dasar Kemendikbud. Nah, di sini sebenarnya ada template-nya. Yang mana sih sebenarnya template-nya itu? Nah, ini template-nya Bapak Ibu. Kelihatan ya Bu Ari ya? Nah, ini jurnal ini, template-nya ini yang kita gunakan. Jadi jangan keluar dari template yang telah disediakan. Nah, terus gaya selingkungnya juga yang kita harus harus tahu gitu. Nah, dari sini kalau misalkan kita mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh jurnal didaktika ini, insya Allah tulisan kita akan diterima gitu. Terus yang berikutnya, pada saat kita menulis jurnal di salah satu rumah jurnal yang ada yang di nasional ini, yang kita perlu ketahui adalah pada saat kita menuliskan itu, yang pertama adalah kita harus menguasai materi yang kita akan sampaikan. Terus yang kedua adalah artikel yang kita jadikan referensi itu Bapak Ibu itu tidak lebih dari 10 tahun referensinya, seperti itu. Terus untuk berikutnya lagi, pada saat kita mengambil referensi itu, usahakan kita mengambil referensi dari jurnal yang kita akan tuju gitu. Contoh misalkan di jurnal didaktika ini kita kita berkeinginan untuk publikasi di jurnal didaktika. Berarti jurnal kita harus
mengambil referensi dari jurnal didaktika. Usahakan seperti itu. Ya ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita jadi sales ya, ibaratnya kita jadi sales nih. Pada saat kita jadi sales, kita menjualkan produk itu kepada para pedagang, padahal dalam kehidupan sehari-hari dagangan yang kita tawarkan ke pedagang lain itu ternyata kita beli merek dagang yang lain. Jadi akhirnya kan orang tidak percaya dengan apa yang kita tawarkan gitu. Nah, makanya dengan kita mengambil referensi dari jurnal yang kita akan tuju untuk publikasi, itu lebih besar lebih besar akan dimuat untuk jurnal kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Terus berikutnya lagi di bukti fisik artikel di jurnal. Nah, di jurnal ilmiah ini harus asli gitu. Nah, sekarang ada yang namanya jurnal itu OJS ya, online journal system. Jadi sekarang jurnal itu sudah tidak tidak mencetak, edisi cetaknya itu sudah tidak ada gitu. Tapi diganti dengan sistem online gitu. Ini untuk memudahkan ya. Jadi jurnal berikutnya keterangan akreditasi tingkat nasional bila ada. Contoh misalkan jurnal yang kita publikasikan itu ternyata jurnalnya sudah terindeks di Sinta 2 atau Sinta 1 gitu. Jadi nah ini angka kreditnya jurnal nasional ini 3, jurnal provinsi itu 2, jurnal kabupaten kota 1. Makanya kalau Bapak Ibu kepengen untuk publikasi jurnal gitu ya, publikasi jurnal, sayang nih kalau hanya di kabupaten kota gitu. Nah, jurnal yang dikatakan jurnal nasional gimana gitu. Nah, yang dikatakan jurnal nasional itu contohnya misalkan di kampus-kampus nih Bapak Ibu. Di kampus-kampus itu kan ada berbagai jurnal nih. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menggunakan tempat-tempat untuk publikasi di kampus itu. Nah, kemarin juga Bapak Ibu teman-teman di IGI juga kemarin saya bantu untuk bagaimana kita bisa publikasi jurnal nih, publikasi jurnal untuk Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat gitu. Nah, dari situ sebenarnya kan biasanya itu Bapak Ibu mengalami kesulitan pada saat untuk melakukan publikasi seperti itu. Nah, tapi tidak untuk tidak untuk membuat biasanya kalau saya biasanya menyampaikan Bapak Ibu judulnya apa gitu, kajiannya apa gitu. Nanti dari situ ada diskusi kecil yang kira-kira nanti Bapak Ibu ini perlu ada referensi untuk perbaikan gitu. Biasanya kita menyampaikan seperti itu. Nah, secara tidak langsung saya memberi peluang ke Bapak Ibu untuk bagaimana memperbaiki jurnalnya masing-masing gitu. Berikutnya lagi kita lihat bukti fisik laporan PTK-nya ya. Laporan hasil penelitian. Kalau ini kan untuk PTK nih Bapak Ibu. Nah, sebenarnya PTK itu juga merupakan karya tulis ilmiah, tapi kalau untuk di jurnal, nah ini kalau untuk PTK bisa. Jadi Bapak Ibu untuk PTK itu bisa dijadikan jurnal. Nanti ada pembahasannya. Ini angka kreditnya kalau untuk PTK itu berapa? Angka kreditnya 4. Terus untuk makalah ya, makalah tinjauan ilmiah, best practice ya. Ini kalau best practice itu biasanya berisi ide gagasan upaya untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidik. Nah, berikutnya. Halo, gimana Bu Ari? Berikutnya Lanjut ini aja. ya. Ya, lanjut aja. Oke. Nanti kalau misalkan waktunya udah ini diingatkan ya Bu Ari ya. Iya. Oke. Berikutnya untuk kerangka untuk makalah nih. Nah, bagaimana untuk karya tulis ilmiah? Ini untuk bagian awalnya Bapak Ibu. Untuk bagian awal, nah bagian isi ini ya Bapak Ibu di sini sudah punya pengalaman rata-rata tadi. Wah, ini ada yang sudah 4 nih targetnya, insya Allah berarti kan sudah punya pengalaman sebelumnya gitu ya Bapak Ibu.
Terus untuk kerangka penulisan best practice ini juga untuk bagian awal, halaman judul dan seterusnya. Ini bagian isinya juga harus ada bagian isi mulai dari pendahuluan ya untuk pemecahan masalahnya. Berikutnya di hasilnya ya, hasil yang akan dicapainya itu apa gitu ya. Hasil yang dicapai itu bentuknya apa, terus harus apa namanya, ada bagian penutupnya, simpulan dan saran gitu ya. Ini harus dimasukkan. Nah, bukti fisik dari makalah itu, makalah atau tinjauan ilmiah ya, ini merupakan asli ya. Ini merupakan ini kalau misalkan makalah yang kita buat itu sekarang gampang Bapak Ibu. Contoh misalkan apabila untuk pengecekan ini termasuk plagiasi atau tidak ya. Nah, itu dicek dengan Turnitinnya Bapak Ibu, pengecekan plagiarismenya. Nah, kalau syarat untuk sebuah karya tulis ilmiah atau misalkan sejenis skripsi, tesis atau disertasi, dia untuk Turnitinnya untuk cek plagiarismenya itu tidak lebih dari 20%. Jadi kemiripan dengan tulisan orang lain gitu. Nah, sebenarnya ada contoh misalkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah, ternyata ada nih satu kata, contoh misalkan apa namanya, pendidikan gitu ya. Pendidikan ini kan sering digunakan kata pendidikan ini oleh orang lain gitu. Nah, bagaimana kita pada saat pengecekan itu ternyata itu yang kedetek untuk plagiarismenya, berarti kita harus berubah. Berarti cari padanan kata yang sama dengan kata dari pendidikan ini. Contohnya apa? Misalkan kita apa namanya, kita masukkan ke satuan pendidikan, ada satuan pendidikan, atau misalkan pendidikan ini pengajaran dan apa gitu. Nah, ini bisa di apa namanya, kita parafrase gitu. Nah, ini kalau untuk makalah sendiri, ini angka kreditnya 2 Bapak Ibu. Nah, berikutnya tulisan ilmiah populer. Nah, ini biasanya tulisan ilmiah populer itu di media massa, ya, koran, majalah, terus berita-berita online. Bapak Ibu bisa menulis di situ untuk tulisan ilmiah populer. Ya, ini menyangkut bidang pendidikan juga. Jadi pada saat kita menulis di media massa, ya, itu harus tulisan yang kita buat harus tentang pendidikan karena itu menunjang karir kita. Terus untuk bukti fisik tulisan ilmiah populer itu apa bentuknya? Nah, ini contoh misalkan pada saat kita menulis di online, jangan terlewat begitu saja Bapak Ibu. Pada saat kita ternyata di online, berita di online itu tulisan kita setelah dipublikasi, jangan lupa di print Bapak Ibu. Setelah di print itu ditempel dalam bentuk clipping. Itu merupakan apa namanya, poinnya juga sangat sangat bagus gitu Bapak Ibu. Jangan lupa itu juga ada pengesahan dari kepala sekolah. Nah, ini juga harus jelas nama media massanya serta tanggal terbitnya. Jadi Bapak Ibu pada saat ngeprint itu berita online yang kita telah sebar setelah kita publikasikan di media massa atau di berita online, jangan lupa tanggalnya, terus penerbitnya siapa gitu, misalkan Kompasiana gitu ya, tanggal berapa nih publikasi karya tulis kita. Nah, seperti itu. Biasanya kita rajin menulis pada saat administrasinya biasanya itu keteteran gitu, jadi lupa gitu. Jadi ini pentingnya juga kita punya punya kertas yang sudah dijilid barangkali Bapak Ibu ya. Nah, nanti pada saat kita menulis, sudah publikasi, langsung kita print terus digunting. Itu biasanya lebih bagus seperti itu. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu guru. Nah, angka kreditnya ini tingkat nasional 2 Bapak Ibu. Tingkat provinsi 1,5. Nah, ini untuk tulisan ilmiah populer. Ini untuk artikel ilmiah non penelitian, isinya ini gagasan atau tinjuan ilmiah bidang apa? Bidang pendidikan. Karena kita seorang pendidik,
yang kita buat adalah harus terkait dengan pendidikan ya. Nah, ini. Terus berikutnya bukti fisiknya untuk artikel ilmiah non penelitian. Ya, ini jurnal ilmiah asli ya. Kalau misalkan ini untuk pemberkasan Bapak Ibu, sekarang kan untuk jurnal sekarang kan sistemnya dengan OJS, online jurnal system, jadi bentuknya online. Nah, Bapak Ibu jangan lupa pada saat setelah publikasi jurnal itu di print, di kemarin ada pengalaman teman saya juga itu dari salah satu SMA negeri di Cibinong. Pada saat penilaian, dia nanya ke saya, Mas, kok ini yang edisi cetaknya nggak ada gitu. Bu, maaf, sekarang untuk sistem jurnal itu dengan sistem OJS gitu. Terus dia baru kaget, oh kok seperti itu? Iya Bapak Ibu gitu. Nah, saya sampaikan di Kemendikbud aja di jurnal didaktika itu sudah pakai sistem OJS. Nah, kedepannya nanti jurnal itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada saat jurnal itu terbit, ternyata teman itu tidak saya sampaikan, Bu, kasih linknya aja Bu, link jurnalnya, nanti biar penilai itu pada saat dia mengklik tautan jurnalnya itu masuk ke link jurnal salah satu rumah jurnal tersebut. Nah, terus akhirnya dikasih nih ke tim penilai, tapi ternyata tim penilai pun tidak mengerti maksudnya jurnal ibu yang mana gitu kan, numpuk tuh dengan jurnal yang lain ke penulis jurnal yang lain. Jadi kalau bisa pada saat begitu jurnal diterbitkan, jurnal biasanya terbit itu cuma sekali setahun 2 kali Bapak Ibu. Jurnal itu diterbitkan setahun 2 kali. Biasanya dari Januari, Februari, Maret, itu April terbit. Jadi untuk kalau Bapak Ibu kepengen untuk publikasi jurnal nih, dipersiapkan dari bulan Januari gitu. Jadi nanti di bulan Maret Bapak Ibu sudah bisa submit ke rumah jurnal nasional. Nah, dari situ Bapak Ibu itu untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun yang kedua itu biasanya penerbitan jurnal itu di bulan Desember. Nah, di bulan Desember itu biasanya untuk tahun kedua. Jadi gitu. Jadi setahun itu 2 kali untuk penerbitan jurnal. Nah, ini jurnal ilmiah. Nah, kemarin juga akhirnya yang terjadi apa gitu. Nah, teman itu nyampaikan, oh iya ternyata Mas, pada saat saya penilaian itu, print out yang jurnal yang saya print itu ternyata dinilai gitu. Nah, iya Bapak Ibu, ini pentingnya karena sekarang itu penilaian itu walaupun kalau di SMA kemarin katanya semua penilaian itu kan sistem online gitu. Kalau untuk tingkat SD SMP itu kan hanya tingkat kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau di kalau di SMA itu katanya sistem online, semua berkas itu di-online-kan. Tapi ternyata setelah di-online-kan itu harus membawa berkas aslinya gitu, bukti fisiknya. Contoh misalkan Bapak Ibu menulis buku nih, menulis buku. Nah, bukan sampulnya saja yang dibawakan pada saat pemberkasan, harus bukunya gitu. Sama dengan jurnal Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu menulis jurnal, yang dibawa itu bukti fisiknya adalah jurnalnya, bukan linknya, bukan link jurnalnya gitu. Ini banyak salah penafsiran untuk pada saat penilaiannya itu. Terus berikutnya lagi, ini untuk buku pelajaran. Nah, ini berisi pengetahuan mata pelajaran tertentu ditujukan untuk bagi siswa. Ini juga bisa dijadikan untuk untuk penilaian. Nah, ini untuk rangkai si buku pelajarannya. Terus untuk bukti fisik untuk buku pelajarannya ini harus setiap nanti penilaian itu yang saya sampaikan tadi itu harus mencantumkan bentuk fisik bukunya, bukan cover bukunya gitu Bapak Ibu yang nanti pada saat penilaian itu. Nah, ini adapun untuk buku yang dicetak itu harus dalam penerbitan ber-ISBN gitu.
Nah, ini modul diklat atau modul atau diktat ini ya, modul untuk pembelajaran mandiri. Diktat itu untuk mempermudah memperkaya materi mata pelajaran tertentu. Nah, materi kerangka isi modulnya seperti ini Bapak Ibu, mulai dari materi ya, modul terus ada petunjuk siswa dan seterusnya ya, ini merupakan kerangka isi dari modul. Adapun kerangka isi diktatnya itu ini mulai dari bagian pendahuluan, bagian isi ya. Ini bagian penunjangnya, ada daftar pustakanya juga. Ini kerangka untuk diisi diktat. Bukti fisik modulnya ini modul diktat ini disahkan oleh kepala sekolah ya. Ini tetap harus ada pengesahan dari kepala sekolah ya. Terus untuk buku dalam bidang pendidikan berisi pengetahuan pendidikan tidak hanya untuk siswa. Bukti fisiknya ini, buku pendidikan ini buku asli ya. Kalaupun ternyata ada di fotokopinya nggak apa-apa, di fotokopi itu merupakan bukti fisik nanti yang kita harus ada gitu. Nah, kalau misalkan bukti dicetak ini harus penerbit ber-ISBN, nilainya 3. Tidak ber-ISBN 1,5 Bapak Ibu. Terus berikutnya bukti karya terjemahan, ini penerjemahan buku, misalkan Bapak Ibu dalam buku bahasa Inggris nih, Bapak Ibu ada kemampuan untuk menerjemahkan buku. Nah, ini bisa Bu, Bapak Ibu, tapi harus seizin dari penulisnya Bapak Ibu. Bukti fisiknya ini karya terjemahan ini ya, harus ada bentuknya, fotokopinya, barangkali bukunya gitu, bentuk fisiknya ya, bentuk fisiknya. Buku pedoman guru berisi tentang rencana kerja guru dalam 1 tahun mendatang. Kerangka buku pedoman gurunya ini kerangka isi bagian awal ya, ini Bapak Ibu. Ini masih lanjutan dari kerangka isi buku pedoman guru, itu harus ada bagian isinya ya, mulai dari pendahuluan, rincian rencana kerja dan penutupan, bagian penunjang gitu ya Bapak Ibu. Ini buku fisik buku pedoman gurunya. Angka kreditnya untuk pedoman guru 1,5 Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk ke cloning karya tulis ilmiah. Nah ini cloning kok bisa ada gitu ya. Nah, iya Bapak Ibu. Jadi satu karya tulis ilmiah, Bapak Ibu bisa untuk mengembangkan, bisa menjadi PTK. Ya, contohnya nih Bapak Ibu, meningkatkan, ini contohnya Bu ya. Ini bisa di-cloning nih Bapak Ibu, meningkatkan karakter kejujuran siswa melalui virtual reality based test pada siswa kelas 7G SMP 2 Kudus tahun pelajaran 2018-2019. Nah, ini bisa dijadikan PTK. Jadikan PTK Bapak Ibu itu nilainya bisa 4 Bapak Ibu. Terus presentasi forum ilmiah. Dari sini Bapak Ibu bisa melakukan, dari PTK ini Bapak Ibu melakukan presentasi forum ilmiah, mengundang Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu mempunyai poin juga. Nah, dari sini Bapak Ibu mengembangkan nih dalam bentuk artikel jurnal. Tapi kalau dalam bentuk artikel jurnal, ini tidak boleh judulnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan untuk artikel jurnal, meningkatkan karakter kejujuran siswa melalui virtual reality based text pada siswa. Nah, itu aja. Jangan dimasukkan kelas 7G SMP 2 Kudus, jangan. Itu tahun pelajarannya sekian, nggak usah gitu. Jadi ini bisa dimasukkan sebagai jurnal. Jadi satu karya tulis ilmiah, Bapak Ibu bisa menuliskan dalam bentuk PTK, presentasi untuk forum ilmiah, terus artikel jurnal. Terus berikutnya, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan dalam tulisan ilmiah ya. Nah, karya tulis ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu bisa nulis di online tentang penelitian Bapak Ibu, dikembangkan lagi dari satu karya tulis ilmiah ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ada poin untuk alat praktikum. Contoh misalkan Bapak Ibu dari penelitian ini Bapak Ibu membuat sebuah media pembelajaran, karena
di buku 4 ini Bapak Ibu di alat praktikum itu poinnya juga ada Bapak Ibu, poinnya 2. Contoh misalkan Bapak Ibu membuat salah satu alat media pembelajaran untuk virtual reality ini apa bentuknya. Nah, dari satu karya tulis ilmiah. Nah, dari satu karya tulis ilmiah ini dikembangkan lagi Bapak Ibu, dibentuk dalam bentuk modul. Contoh misalkan ada tema-tema tersendiri yang Bapak Ibu bisa kembangkan dalam bentuk modul pembelajaran khususnya di mata pelajaran Bapak Ibu gitu. Nah, yang dikembangkan apa di situ? Bisa jadi Bapak Ibu mengembangkan modul pembelajaran itu bagaimana dalam bentuk praktikum atau apa dan sebagainya gitu. Ini bisa dikembangkan dalam bentuk modul. Nah, berikutnya ini bisa karya tulis ilmiah ini bisa dijadikan buku gitu. Ya, dijadikan buku pendidikan. Jadi Bapak Ibu, satu karya tulis ilmiah ini Bapak Ibu bisa mengembangkan, mengkloning karya tulis ilmiah Bapak Ibu ini dalam bentuk PTK, presentasi forum ilmiah, artikel jurnal, sampai ke buku pendidikan ini. Jadi betul apa yang disampaikan tadi kawan-kawan tadi, memang butuh waktu ya, waktu yang biasanya itu yang sulit untuk kita atur, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya Bapak Ibu guru itu berhenti pada saat dia menulis PTK gitu. Pada saat setelah menulis PTK sudah berhenti sampai di sini. Padahal Bapak Ibu bisa mengembangkan dari PTK ini menjadi beberapa poin-poin yang ada di sini itu. Jadi mulai dari membuat presentasi, artikel jurnal, tulisan ilmiah. Kemarin saya pernah mencoba gitu ya, tapi ini ya Bapak Ibu, aturannya seperti ini. Kemarin ada salah satu kasus rektor ya, saya tidak menyebutkan namanya gitu ya. Dia menuliskan karya tulis ilmiah, publikasinya itu sudah publikasi nasional, tapi ternyata jurnal itu sudah dipublikasikan di India. Jadi di India juga ternyata dipublikasikan. Jadi tidak ada perbedaan antara jurnal yang dipublikasikan di nasional dengan di luar negeri, khususnya di India. Nah, itu dapat penalti Bapak Ibu. Jadi hati-hati pada saat untuk publikasi jurnal. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah publikasi jurnal di salah satu lembaga, Bapak Ibu tidak boleh mempublikasi ulang jurnal tersebut gitu. Sama juga pada saat Bapak Ibu menuliskan tulisan ilmiah pop Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu telah menuliskan salah satu di artikel menulis di salah satu media online, Bapak Ibu tidak boleh menuliskan lagi di media massa yang lain. Nah, di sini harus ada perubahan gitu. Contoh misalkan dari judul ini Bapak Ibu ini dikembangkan menjadi jurnal ya, ini PTK nih Bapak Ibu, ini PTK kita jurnalkan. Nah, itu gimana, boleh nggak? Ya boleh Bapak Ibu, tetapi judul yang ada di sini tidak boleh plek sama untuk kita jurnalkan gitu Bapak Ibu. Jadi satu karya Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam karya yang lain gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk meningkatkan karakter kejujuran siswa tadi ya, ini judulnya ya. Nah, judulnya ini bisa dalam bentuk PTK, nanti dikembangkan kalau misalkan dalam bentuk skripsi Bapak Ibu nih. Bapak Ibu dulu waktu lulus S1 atau S2 itu kan pernah menyusun skripsi atau tesis. Nah, skripsi atau tesisnya ini kalau dulu kan belum ada syarat untuk mempublikasikan tesis itu dalam bentuk jurnal, kan belum ada Bapak Ibu waktu itu. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan bisa nih Bapak Ibu mengambil skripsi atau tesis Bapak Ibu yang belum dipublikasikan di jurnal itu untuk dikembangkan. Contoh misalkan Bapak Ibu waktu di S1 itu membahas tentang pembelajaran untuk
best learning gitu. Nah, dikembangkan lagi kira-kira yang akan diteliti apa gitu. Bapak Ibu bisa mengambil dari tesis Ibu gitu, ya. Jadi dari situ nanti ada pengembangan. Nah, dari skripsi atau PTK Bapak Ibu itu bisa dijadikan buku, ya. Sekarang lagi berkembang nih Bapak Ibu, PTK karya tulis ilmiah yang kita buat ini kita bisa jadikan buku. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadikan buku? Langkah-langkahnya yang pertama adalah ubah judul PTK-nya dulu. Ubah judul PTK-nya atau skripsi yang kita punya atau tesis yang kita punya untuk dijadikan judul yang lebih simpel, minimal 5 kata Bapak Ibu. Nah, terus buat tagline-nya, judulnya. Nah, berikutnya susun outline bukunya, daftar isinya, terus dari metodologinya, ya, penutup. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadikan buku atau tesis Bapak Ibu itu bisa dijadikan buku, ya. Berikutnya lagi untuk meningkat ini ya, dari skripsi nih Bapak Ibu. Ini judulnya yang di atas nih ya Bapak Ibu ya. Ini judulnya yang di atas. Nah, ini dari PTK atau skripsi Bapak Ibu. Nah, ini dijadikan artikel. Nah, untuk menjadikan artikel, langkah-langkahnya ini pertama adalah ubah judul PTK-nya, skripsinya. Jadi jangan plek sama dengan judul PTK atau skripsi Bapak Ibu, tesis Ibu ya. Jadi harus dirubah dulu. Jadi artikelnya itu ubah judul PTK atau skripsi Bapak Ibu untuk lebih simpel 10 kata. Terus banyak halamannya bagaimana? Jadi artikel itu berbeda dengan skripsi atau tesis gitu ya, atau PTK. Jadi kalau untuk artikel cukup 10 atau sampai 15 halaman. Nah, untuk artikel itu pasti ada abstraknya. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu adalah ringkasan dari PTK atau skripsi atau tesis Bapak Ibu. Nah, setiap bab dibuat intisarinya. Jadi jangan, contoh misalkan Bapak Ibu memasukkan nih dari bab 1 pendahuluan ya, itu dimasukkan semua. Jadi kalau bisa jangan gitu. Jadi karena ini berbeda antara artikel dengan PTK yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalkan untuk artikel, saya menyarankan kalau mau membuat artikel Bapak Ibu pertama buat ringkasannya ya, buat ringkasan dari penelitian Bapak Ibu, PTK atau skripsi Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti kita kembangkan. Jadi ada dari ringkasan itu kita masukkan dalam bentuk artikel. Nah, setiap bab dibuat intisari babnya. Nah, berikutnya jangan lupa ikuti gaya selingkung jurnalnya. Jadi apa namanya, kalau misalkan kita mensubmit jurnal sama ibaratnya kita mau masuk ke rumah orang tanpa salam dulu, pasti kan diusir Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa pada saat kita masuk ke rumah jurnal yang kita tidak kenal, kita harus tahu template-nya apa, gaya selingkungnya bagaimana gitu. Biasanya kan contoh antara jurnal satu dengan jurnal yang lain itu berbeda. Contoh misalkan di jurnal didaktika yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, di didaktika itu kan ada pembahasan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil penelitiannya sendiri, pembahasannya sendiri. Tapi di jurnal untuk yang lain, contoh misalkan di jurnal Universitas Wirarodra, itu ternyata berbeda. Jadi antara pembahasan dengan hasil dan pembahasan itu jadikan satu gitu. Nah, itu merupakan gaya selingkungnya untuk gaya selingkungnya gitu. Kita harus tahu, paham bahwasannya hal-hal sekecil itu kita harus mengetahui. Kalau misalkan semaunya kita template-nya dari kita, terus gaya selingkungnya dari kita, saya bisa menjamin 100% jurnal kita akan ditolak gitu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui gaya selingkung dari rumah jurnal yang ada saat sekarang ini gitu. Terus berikutnya lagi dari PTK ini, nah ini ya Bapak Ibu ya, dari PTK yang Bapak Ibu buat itu bisa kita masukkan ke media massa. Nah,
Langkah-langkahnya bagaimana? Ubah judul PTK-nya, skripsi atau tes Bapak Ibu, judulnya yang menarik untuk dibaca. Biasanya kalau di media massa itu apa namanya, lebih yang orang lebih tertarik itu dengan cara judulnya itu lebih nyentrik Bapak Ibu. Nah, itu dibuat seperti itu. Berikutnya ini opini yang kita kembangkan juga, ada masalah fenomenanya ya, ada kutip beberapa ya, ini apa namanya untuk kajiannya ya, ini Bapak Ibu. Terus berikutnya ini komponen dari PKB guru. Ini sesuai dengan pasal 11 ayat C ya. Nah, ini untuk pengembangan profesi guru pembelajar ya, mulai dari buku, PTK, artikel media massa, jurnal. Sebenarnya kalau terakhir ini ya, pada intinya Bapak Ibu guru itu tujuannya bukan seperti dosen pada umumnya. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya untuk meneliti apa namanya, melakukan karya tulis ilmiah itu sebenarnya untuk diri Bapak Ibu gitu. Berbeda dengan dosen pada umumnya. Kalau pada dosen pada umumnya memang tuntutan Bapak Ibu, tuntutan bagaimana untuk mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya itu untuk pengembangan diri kepada masyarakat. Makanya kalau di dosen itu kemarin saya dapat informasi untuk dosen itu 1 tahun itu dia harus mempublikasi jurnal itu harus 3 sampai 4 gitu Bapak Ibu. Jadi dia memang targetnya seperti itu. Nah, kalau target kita ini apalagi kita Bapak Ibu guru kan sudah diribetkan dengan administrasi yang seabrek ya, belum lagi dengan karya tulis ilmiah gitu. Biasanya orang malas untuk menulis karya tulis ilmiah karena dianggapnya apa namanya, kalau tidak penting-penting amat gitu untuk kenaikan pangkat biasanya nggak menulis gitu. Ya sama seperti saya Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada paksaan dari atasan untuk kenaikan pangkat biasanya kami malas untuk menulis gitu. Karena memang administrasi untuk guru itu luar biasa gitu ya, untuk administrasi kelasnya gitu Bapak Ibu. Barangkali seperti itu Bu Ari, saya serahkan lagi kembali ke Bu Ari. Luar biasa. Bapak dan Ibu boleh nggak di chat ya, setuju. Kalau kita mau maju bareng, tulisnya 7, angka 7 ya. Bapak dan Ibu kalau boleh menyampaikan bahwa kita setuju. Wow, ada Ibu, wah Pak Sofyan, wow, nih Bu Marlina. Kita bilang 7 ya, Bu Ririn. Waduh, luar biasa, semuanya setuju bahwa kita pengen naik pangkat, boleh mengembangkan diri sebesar-besar mungkin. Setuju, wow ya, hampir semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu yang jelasnya, kenapa tadi saya nggak cut Pak Haryono? Karena ini yang dibutuhkan, informasinya nggak boleh terpotong, ya. Jadi banyak, memang kita sebutnya adalah trik ya, triknya. Ternyata satu karya itu bisa menjadi 7 macam, bahkan lebih ya. Dan itu ternyata sangat-sangat luar biasa. Kita perlu ya teman untuk melakukan untuk perbaikan karya-karya kita. Dan ini pengalaman sedikit ya Bapak dan Ibu. Saya tadi sebelum mau masuk ke acara ini, saya coba searching nama saya sendiri. Saya searching nama saya sendiri, karya saya itu masuk enggak sih? Saya pernah nulis di mana saja. Ternyata kadang-kadang kaget juga ya, ternyata ada di BSDM itu yang saya pikir dia nggak memberikan link pada saya, tapi ternyata di Google pelacakan saya dari elektronik, ternyata ada loh. Bapak dan Ibu, ini sangat menyemangati kita semuanya ya. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu langsung ya, boleh bertanya langsung pada Pak Haryono, tapi mungkin saya coba untuk chat yang ada bacakan yang dari chat ya. Ya, atau ada yang mau raise hand langsung dulu untuk bertanya langsung Bapak dan Ibu? Karena TOT ini enak loh, tidak seperti seminar-seminar lain. Kita bisa lebih santai ya Bu Ari. Iya, boleh di-cut juga waktu pas bicara, di-cut juga nggak apa-apa. Pokoknya kita modelnya bukan model yang seperti yang kita lihat
webinar-webinar yang lain ya. Betul, betul, Bu Ari. Baik, boleh ada yang memang ini dicoba seperti ini dan saya bersyukur sekali hari ini banyak sekali yang hadir ya, yang wah boleh nggak Bapak langsung menyampaikan ya, saya chatnya panjang tuh tadi banyak sekali yang dari atas-atas ya saya lihat di atas pertanyaannya. Oke, saya coba bantu ya. Ini tadi banyak kendalanya. Nah, boleh tadi saya lihat cukup menarik ya. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu, kami TOT ini juga akan memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk menyampaikan gagasan. Makanya kenapa saya berharap Bapak dan Ibu hadir di tempat ini dan pertemuan berikutnya bisa menyampaikan gagasan bergiliran. Kalau gagasan hanya 0,2 ya tadi ya. Apakah referensi yang digunakan boleh semuanya dari internet atau harus dari buku yang diterbitkan? Mari Pak Haryono langsung ditanggapi Oke, Bu Ari. dari Ibu Marlina. Nah, ini Ibu cantik ya yang setia Oh, hadir. iya. Terima kasih Bu Marlina. Tadi pertanyaannya apakah referensi dari internet itu semua bisa digunakan? Jawaban saya bisa Bapak Ibu, tapi ada tapinya nih. Tapi yang digunakan adalah jurnal. Nah, Bapak Ibu untuk publikasi jurnal, saya kalau menyarankan untuk jurnal yang sudah terindeks ya, seperti sudah terakreditasi Sinta 1, 2, 3 sampai 5, kalau bisa mengambil referensinya dari jurnal. Contoh misalkan sekarang kan banyak nih jurnal-jurnal, tapi jangan sampai ini juga contoh misalkan Bapak Ibu mau publikasi jurnal di salah satu rumah jurnal. Contoh misalkan tadi saya mencontohkan di jurnal Kemendikbud Didaktika. Nah, Bapak Ibu pada saat mau mensubmit untuk publikasi jurnal tersebut, kalau bisa referensinya dari jurnal yang ada di Didaktika itu. Kenapa? Karena peluang Bapak Ibu untuk lolos pada publikasi jurnal di rumah jurnal itu kemungkinan besarnya lebih besar, Bapak Ibu peluangnya lebih besar daripada Bapak Ibu mengambil referensi untuk di jurnal di luar dari jurnal tempat publikasi Bapak Ibu gitu. Barangkali seperti itu Bu Ari. Bu Ari masih di unmute Bu Ari. Ya. Baik, terima kasih. Ini dari Ibu Musaini ya. Jika sumbernya diambil dari media masa online, bagaimana cara menuliskannya, Bapak? Ya. Kalau misalkan yang diambil dari media massa, contohnya Bapak Ibu mau menuliskan kan, jadi untuk karya tulis ilmiah Bapak Ibu itu mengambil referensi itu kan untuk menguatkan penelitian Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu mengambil referensi dari media massa, ini juga harus balance ya, harus sama dengan penelitian yang menguatkan penelitian Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengambil contoh media pembelajaran yang Bapak Ibu ambil di media massa itu ternyata penelitian untuk tingkat kepuasan publik terhadap pendidikan, jadi tidak masuk gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengambil referensi dari media massa, yang saran saya kalau Bapak Ibu mengambil itu harus sesuai dengan bidang kajian penelitian Bapak Ibu. Jadi dari situ nanti sebenarnya itu menguatkan penelitian Bapak Ibu. Contoh misalkan mengambil penelitian tentang penelitian inquiry, berarti yang kira-kira ada nggak penelitian sebelumnya atau berita terkait dengan peningkatan hasil belajar inquiry gitu. Boleh, Bapak Ibu boleh mengambil, tapi mencantumkan di sini adalah mencantumkan penulisnya siapa atau dengan tahun dari berita tersebut gitu. Nah, ini bisa diambil, tapi biasanya untuk media-media online itu di media massa
itu biasanya diambil bukan untuk jurnal, tetapi biasanya diambilnya untuk karya tulis populer, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau jurnal disarankan untuk Buku. mengambil referensinya dari jurnal nasional. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih, luar biasa. Ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana Bapak kalau skripsi tahun 1995 kalau dijadikan artikel saat ini, apa enggak kedaluarsa? Ini kata Bu Bineka ya. Oh, selalu mengatakan takut ya kedaluarsa nanti ditolak ya. Tapi kalau dilihat dari paparan Bapak tadi kayaknya enggak ya. Mau enggak, Pak? Iya, makasih Bu dari Bu Bineka ya, Bu Mm-mm. Ari. Oh ya. Jadi gini Bapak Ibu, semua karya tulis Bapak Ibu itu bisa diambil sebagai karya tulis untuk dikembangkan dalam bentuk jurnal. Tetapi tanda kutip ya Bapak Ibu, tidak semua skripsi contoh misalkan tadi di tahun 95, di tahun 95 betul Bapak Ibu itu kadaluarsa. Tetapi di sini yang kita ambil ini adalah kerangka-kerangkanya Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu bisa mengembangkan dari pendahuluan nih. Dari pendahuluan, karena biasanya gini Bu Ari, kita biasanya malas untuk mengembangkan kalimat ya, malas untuk mengembangkan kalimat atau tidak muncul ide baru untuk menuangkan sebuah kalimat dengan adanya dengan adanya skripsi Bapak Ibu ini sebenarnya itu dapat dikembangkan Bapak Ibu. Contoh misalkan di pendahuluan. Di pendahuluan Bapak Ibu mengambil skripsi dari tahun 95, tapi itu dikembangkan lagi Bapak Ibu. Dikembangkan sesuai dengan penelitian yang saat sekarang ini. Contoh misalkan di pendahuluan saya mencontohkan nih Bu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hasil belajar peserta didik. Nah, itu bagaimana? Apakah itu kalimat itu masih relevan digunakan pada saat sekarang ini? Gitu kan? Pertanyaannya, Bu Ari, masih Ya, betul. bisa karena relevan kalimat itu digunakan untuk penelitian selanjutnya. Tapi kajian untuk kajian untuk karya tulis ilmiahnya Bapak Ibu mengambil kajiannya itu pada saat sekarang ini ya. Jadi mengembangkan ide. Jadi pada tanda kutip mengambilnya itu untuk mengambil kata-kata yang kalimat-kalimat itu yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan ide-ide penulisan seperti itu Bu Ari. Ya, satu lagi ya, ini dari Ibu, terima kasih nih Bu. Dari Ibu Ile atau Ile ya, saya mohon maaf kalau salah melafalkan ya. Putriani, ya, mohon izin Bu, langkah awal menyusun PTK, apa mesti yang dilakukan? Saya lakukan ya. Lalu mohon petunjuk, saya masih bingung. Nah, mari Pak Haryono, ini kaitan tertarik banget tentang PTK ya. Ya, benar. Untuk menyusun PTK, pertama ini dari Bu Putriani ya, Ibu Ari. Iya, Ya, betul. barangkali seperti itu. Gini, Ibu, untuk menyusun PTK, pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah di kelas Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan bisa jadi motivasinya kurang atau hasil belajar siswanya kurang. Contoh Bapak Ibu mengajar satu tema atau mengajar satu bab terkait dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan, kan itu ada evaluasi nih Bapak Ibu, ada evaluasi. Nah, itu diidentifikasi Bapak Ibu dari sekian banyak siswa, berapa persen siswa yang bisa menyelesaikan sesuai dengan KKM yang ada. Contoh ternyata dari 60 peserta didik yang hanya mampu untuk menyelesaikan dengan sempurna atau dengan nilai di atas KKM itu hanya 20%. Nah, berarti kan di situ ada kesalahan, ya, ada tidak kesesuaian pada saat Bapak Ibu menyampaikan. Bisa jadi satu metodenya, ya kan, Bapak Ibu, atau bisa jadi itu terkait dengan pendekatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini perlu ada evaluasi. Nah, dari evaluasi ini
Bapak Ibu kira-kira yang mau diambil itu dalam penelitian Bapak Ibu apa gitu. Contoh misalkan ternyata saya kurang di menggunakan media pembelajaran. Jadi yang dilakukan apa? Berarti mengembangkan media pembelajaran. Seperti itu Bu Ari. Luar biasa. Waduh, ini semakin malam semakin ini ya, Pak Batin ini. Ibu Batin apa Pak Batin? Pak Batin ya. Ibu ya, Ibu Batin Wardah. Dikatakan kalau penelitiannya itu sudah 5 tahun. Apakah bisa dijadikan kenaikan pangkat? Ya, apakah hasil PTK 5 tahun yang lalu itu bisa dijadikan kenaikan pangkat dari Ibu Batin Wardah? Lalu disambung ya, langsung saya bacakan ya dari Ibu Yeni. Bagaimana agar PTK yang kita susun itu dapat lolos dari karya tulis yang mengingat KT ya, KT, mengingat selera penilai itu berbeda-beda. Ya, mari Pak Aryono. Pertama dari Ibu Batin. Ibu Batin benar ya, Bu Ari? Mohon Kayaknya maaf ya barangkali ada salah penyebutan nama. Apakah PTK yang PTK atau skripsi, Bu? PTK kalau nggak salah tadi Oh PTK. ya. Apakah PTK yang 5 PTK. tahun itu bisa digunakan gitu ya Bapak Ibu Iya, ya, Bu Ari? digunakan untuk Betul. kenaikan pangkat. Untuk kenaikan pangkat. Jadi gini Bapak Ibu, untuk kenaikan pangkat itu kalau untuk PTK Bapak Ibu bisa mengambil pertanyaannya gini, PTK itu pernah tidak itu dipublikasikan gitu. Kalau PTK itu pernah dipublikasikan untuk di jurnal atau di penilaian kenaikan pangkat, otomatis secara sistem Bapak Ibu tidak akan dinilai gitu, tidak akan dinilai. Saya punya pengalaman Bu Ari. Di kabupaten saya sendiri ada 20 kepala sekolah yang mau naik pangkat dari 4A ke 4B itu dibatalkan Bu Ari. Alasannya kenapa? Alasannya PTK-nya ternyata sudah pernah terpublikasi. Nah, kalau sudah pernah terpublikasi, ternyata di sistem dari provinsi itu ternyata sudah mendetek, Bu Ari, mendetek bahwasanya PTK itu ternyata pernah dipublikasikan sebelumnya. Nah, jadi pertanyaannya untuk Bu Batin, apakah PTK ini pernah dipublikasikan? Kalaupun PTK Ibu sudah 5 tahun belum dipublikasikan, bisa dikembangkan, Ibu. Bisa dikembangkan dulu, kira-kira dari penelitian ini yang akan dirubah apa gitu. Nah, mulai dari penelitian kecil-kecil. Nah, penelitian kecil itu nanti dari Ibu Batin bisa menggunakan pendahuluannya untuk dikembangkan lagi, metodenya dikembangkan lagi gitu Bu Ari. Terus berikutnya tadi ada dari Bu Yeni. Bu Yeni. Bagaimana bisa lolos di jurnal gitu ya. Karya tulis ya bisa. Ya, betul. Bagaimana cara untuk bisa jurnal atau karya kita bisa lolos di publikasi nasional gitu. Nah, caranya adalah pertama Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan pada saat Bapak Ibu berniat untuk publikasi jurnal, contoh Bapak Ibu mau niat untuk publikasi jurnal kemana? Saya mau berniat untuk publikasi jurnal ke punya rumah jurnal Kemendikbud. Ya, berarti Bapak Ibu harus tahu template untuk jurnal publikasi di Kemendikbud itu bagaimana, gaya selingkungnya apa. Terus setelah Bapak Ibu mengetahui hal tersebut, yang ketiga adalah Bapak Ibu harus kalau bisa mengambil referensi dari jurnal dari jurnal tersebut gitu. Jadi mengambil referensi di sini. Pertanyaannya apa bisa referensi dari jurnal? Wah, bisa sekali Bapak Ibu. Jurnal itu jurnal yang telah terpublikasi, kita ambil sebagai referensi, itu poinnya lebih besar untuk peluang kita masuk ke jurnal tersebut. Kebanyakan biasanya
orang memasukkan jurnal tersebut memakainya referensi dari luar jurnal. Boleh memakai referensi dari luar rumah jurnal yang lain. Tetapi kalau bisa 80% jurnal yang referensi jurnalnya kita ambil dari rumah jurnal tersebut. Peluangnya itu lebih besar Bu Ari daripada kita mengambil referensi dari luar gitu. Terima kasih Bu Ari. Tuh, sudah dibongkar Bapak dan Ibu kiat-kiatnya. Jadi kita bisa ya kita belajar bareng, dan apalagi Pak Haryono tadi udah kasih alamatnya, nomor HP-nya. Berarti siap untuk jadi konsultan Bapak dan Ibu ya. Insya Kebetulan Allah banyak Bapak. sekali. Banyak sekali teman-teman yang sudah dibantu beliau ya untuk kenaikan tadi, tapi bukan untuk membuatkan ya. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ada satu lagi yang akan bertanya secara langsung. Oh, ini langsung ada yang mau ini raise hand. Oke, Pak Solahuddin. Oh, ini sahabat yang paling menyemangatin saya nih. Oh, bukan berarti tidak yang lain ya, tapi tadi ada banyak yang dihadir di sini. Bisa. Mari Pak Solahuddin. Ya, mohon izin, tutup video sedang ada kegiatan. Boleh. Langsung saja. Jadi materi sangat menarik, tapi ini terkhusus buat teman-teman yang PNS biasanya ya, karena memang ada motivasi kenaikan pangkatnya itu ya. Swasta juga ada, Pak Solahuddin. Swasta itu juga seperti ini. Saya ngalami sama. Ya, kalau swasta kan tergantung lembaganya Bu ya. Lembaganya memberikan apresiasi khusus untuk pengembangan diri seperti ini, ya tentunya akan ada ya termotivasi lah istilahnya gitu. Jadi maksud saya begini, bisa nggak dalam forum seperti ini kita juga sharing agar ketemu juga ini bagaimana untuk teman-teman yang swasta ada bagaimana caranya agar mereka juga termotivasi untuk membuat penilaian seperti ini meski tidak ada embel-embel kenaikan pangkat dan seterusnya. Kira-kira apa nih gitu. Saya dari dulu terpentoknya di situ karena memang mindsetnya masih mayoritas ya, saya juga nggak bisa bilang semuanya, tapi mayoritas lebih ke arah itu demi kenaikan pangkat. Dari tadi juga pembahasannya juga untuk kenaikan pangkat. Nah sekarang ini kalau kita sama-sama dalam forum seperti ini juga saling share, saling diskusi, kira-kira untuk teman-teman yang swasta pun akhirnya dengan kesadaran dan juga ada tuntutan gitu ya, apakah perlu ada. Karena gini, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya juga sudah in passing, dan ketika saya diskusi dengan teman-teman yang di Disdik itu, ya kalau udah in passing, ya udah mentok segitu gitu, nggak ada nomenklatur di atasnya gitu. Mungkin kan ada jalur yang lain sehingganya akhirnya in passing pun juga berpengaruh PTK seperti ini pun juga akhirnya mempengaruhi pada in passing dan seterusnya gitu. Ini tentunya proses yang panjang, tapi nggak apa-apa lah dalam forum seperti ini kita mulai obrolan-obrolan pendek lah. Mungkin nanti ada Pak Joko atau siapa yang mau mendiskusikan sih. Itu saja Bu. Mari, terima kasih Pak materi. Ya, mari langsung ditanggapi. Tapi kemarin saya dapat jawabannya yang disampaikan Pak Solahuddin tadi. Saya udah dapat jawaban. Nanti saya gantian jawab. Ayo. Iya, nanti saya kasih tahu. Iya. Oke, dari tim kementerian sendiri ya yang memberikan yang penilaian itu. Jadi membuat saya tuh, aduh, saya punya harapan seperti Pak Solahuddin. Senasib kan kita. Oke, saya jawab ya Bu Ari ya. Mari. Enggak. Tadi terima kasih Pak Solahuddin, tadi udah diingatkan. Ya, mohon maaf nih buat Bapak Ibu, bukan berarti ini khusus untuk karya tulis ilmiah, ini bukan khusus buat PNS, tidak seperti itu. Karena pertama gini Bapak Ibu, karya tulis ilmiah itu sangat penting buat Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan kementerian nih, contoh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mencalonkan diri sebagai kepala sekolah. Nah, untuk mencalonkan diri kepala sekolah itu ada syaratnya adalah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu kan dituntut nih
Berarti kan tidak hanya PNS atau dari sekolah swasta, semua juga sama. Terus yang kedua, kemarin Bu Ari ada kegiatan pengrekrutan untuk Badan Akreditasi Nasional ya Bu Ari ya. Kemarin saya coba ikut juga gitu Bu Ari gitu. Ternyata salah satu poinnya di situ adalah ada poin yang lebih besar adalah penulisan karya tulis ilmiah. Yang dituntut di situ adalah penulisan karya tulis ilmiahnya bahkan sampai 80%. 80%, 20%-nya adalah administrasi. Nah, jadi Bapak Ibu itu peluang besar sekali Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mempunyai, jadi untuk Badan Akreditasi Nasional itu tidak hanya PNS saja yang bisa ikut seleksi di sana, tetapi sekolah-sekolah swasta atau guru-guru swasta punya peluang yang sama. Nah, yang membedakan adalah Bapak Ibu ada keinginan untuk maju tidak, kan seperti itu. Terus di kegiatan kementerian itu ada yang namanya Inobel, ya, inovasi pembelajaran. Nah, Inobel itu menuntut kita untuk membuat karya tulis ilmiah. Bahkan kemarin itu Bu Ari yang menang itu rata-rata hampir dari sekolah swasta Bu Ari. Luar biasa guru-gurunya ya. Karena memang ada kemauan Bu Ari di sini, ada kemauan untuk mau maju gitu. Nah, berarti di sini adalah dituntut bagi kita Bapak Ibu karena guru itu kan dikenang karena karyanya Bu Ari ya. Nah, makanya karya-karya Bapak Ibu ini harus dikembangkan potensi-potensi dari Bapak Ibu ini. Nah, kegiatan-kegiatan nasional itu biasanya seleksinya juga itu seleksi tulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi, penulisan karya tulis ilmiah ini tidak hanya buat pegawai negeri sipil, tetapi juga buat guru-guru. Nah, apalagi apa yang disampaikan Bu Ari memang betul. Ini untuk pengembangan kompetensi ya Bu Ari ya, pengembangan kompetensi gitu, seperti itu. Barangkali nanti Bu Ari bisa menambahkan nih pengalamannya Bu Ari. Oke Bu Ari. Kemarin terima kasih Pak Haryono. Tapi ini mungkin jawaban saya untuk menguatkan kita yang guru swasta ya. Saya pertanyaan Pak Solahuddin itu saya sampaikan ke kementerian ketika menyajikan. Kebetulan kami mengundang dari kementerian kalau BPK penabur. Ya, apakah kok selama ini setelah in-passing kok mentok-mentok saja golongannya seperti itu ya? Ternyata kita harus menyiapkan juga semua sama kelengkapannya. Nanti kita majunya adalah ke ke dinas pendidikan. Jadi Bapak kita datang ke dinas pendidikan kalau misalnya ini berarti ke provinsi ya kalau untuk SMA ya tingkat SMA. Kalau SD SMP lalu nanti mereka akan ada penilainya juga. Jadi seperti misalnya biasanya kita golongan 3A bisa menjadi 3B itu ternyata masih bisa lagi naik lagi. Asal tadi persyaratan-persyaratan semuanya kita siapkan seperti teman-teman kita yang negeri. Nah, ini kabar baiknya buat kita semuanya. Sangat menarik dapat informasi baru nih Bu Ari. Yang di daerah sudah siap belum Bu? Kenapa? Ya, maksudnya teman-teman distrik yang di daerah sudah siap belum? Jangan sampai nanti kita ngaji. Nanti karena saya yang kebetulan terakhir, aku sowan ke Pak Asep Suhanggan. Pak Asep Suhanggan, memang saya sebenarnya diminta untuk datang ke provinsi, lalu nanti saya juga akan sampaikan dari kementerian mau nggak mau harus sampai ke daerah-daerah juga ke bawah karena itu kan berkaitan dengan masalah pendanaan juga ya menurut saya ya. Jadi tidak lepas, tapi menurut saya ketika kita punya karya-karya yang begitu banyak kita publikasikan juga, entah itu di kebetulan kan ini zamannya semuanya dengan IT ya. Wow, ternyata itu ketika mau jadi guru inspiratif atau apa tuh link-linknya juga kita harus punya kan. Nah itu ternyata itu super banget. Apalagi nanti TOT ini kita sudah akan membuat satu program untuk diklatnya. Dan kebetulan TOT ini sudah dipromosikan oleh Bapak Wowon. Tadi beliau menyampaikan tidak bisa hadir karena masih di perjalanan di Jakarta dan macet. Beliau itu mantan direktur Kemendikbud SD. Jadi sekarang yang jabat-jabat itu semua dulu adalah anak buahnya. Jadi beliau sudah menyampaikan bahwa
sekolah TOT ini bisa menjadikan contoh, bahkan dia menunggu ya, dan nanti mungkin akan direkomendasikan teman-teman tidak harus menggunakan organisasinya, bisa personal. Itu kata Pak Wowon. Mudah-mudahan kita bisa juga maju terus bersama dengan TOT. TOT ini singkatan dari uh, Training of Trainer. Jadi menyiapkan teman-teman untuk menjadi trainer ya ke depannya. Tentunya khususnya untuk Jawa Barat. Tetapi anggota TOT tidak hanya dari Jawa Barat karena ini sudah dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Batam, ada dari Lombok, ada Papua, ada Sulawesi, ada Kalimantan. Jadi kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan saya kebetulan pengelola dengan Pak Joko. Setiap kali Bapak dan Ibu menyampaikan gagasan, kami ada surat juga untuk penyampaian gagasan. Selain nanti ditunggu ya, ada sertifikat moderatornya, sertifikat untuk narasumber, sertifikat mungkin jadi host, sertifikat untuk jadi, ya pokoknya semua yang bertugas di sini. Dan ini cukup luar biasa, saya berharap kita akan berkembang terus. Mohon informasi kalau Bapak dan Ibu membutuhkan media TOT ini untuk mengembangkan diri, karena menurut saya nanti saya juga akan kasih pakarnya Dr. Karso yang biasanya tandem dengan saya untuk narasumber untuk KTI dan PTK ya, nanti suatu saat kita akan jumpakan di sini. Dan itu beliau adalah penilai tingkat nasional ya. Wow, lebih oke ya buat kita semuanya. Baik, itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Mungkin ini ada Kang Endar yang tadi resen kayaknya. Mari Kang Endrar, kangen nih ya. Ini suhu kita juga. Mari Kang. Terima kasih. Mana ya wajahnya nggak kelihatan ya aku? Ada. Pak, dipin Pak. Nggak kelihatan. Ya, assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam. Mohon maaf nih agak. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin komen gitu. Mungkin ini hanya untuk motivasi sajalah ke teman-teman semua, IGER Jabar dan juga IGER Nusantara. Bersyukur Jabar punya link khusus yang memang rutin dan saya percaya ini komit betul kalau Bu Ari dalam hal program sudah teruji sekian tahun, jadi saya tidak menyaksikannya Bu Ari. Mulai membangun jaringan lewat dulu kegiatan KTI ya, KTI yang disponsori oleh Telkom. PTK. Oh ya, PTK. Jadi yang disponsori oleh Telkomsel, dan semoga nanti bisa ditindaklanjuti nih. Damang, ada Bu Lindin ya, ada Bu Lindin. Satu hal barangkali ini nambah, tapi jangan sampai jadi putus asa ya, karena komen saya kadang-kadang agak-agak gitu, agak-agak miris. Bu Ari, hal yang jadi tantangan di daerah ternyata selain kreativitas kita membuat tulisan, juga mungkin kita membutuhkan sebuah media publikasi yang memang teruji atau katakanlah diakui lah. Ada apa namanya? Ada legitimasinya. Ini contoh yang paling konkret untuk kenaikan pangkat hari ini, betul kita harus ada KTI-nya, apakah itu bentuk PTK atau bentuk makalah atau bentuk lainnya. Tapi yang menjadi tantangan guru di daerah ternyata tidak sesederhana itu. Jadi kalau ingin nilainya komplit itu harus dijurnalkan. Nah, media yang memuat jurnal ini ya memang banyak. Namun perlu diketahui juga memang berbayar. Ya, saya kebetulan kemarin mendorong istri saya untuk menuliskan jurnal di sebuah jurnal universitas ya di daerah kami, dan alhamdulillah memang dimuat ya, memang bayar gitu. Ya kisarannya 500.000 lah. Tapi itu semua memang melancarkan usulan. Jadi dalam hal ini mungkin tim penilai tidak perlu repot karena ada lembaga akreditasi khusus yang memang legitimit. Kalau dulu kita mengandalkan LPMP, tapi belakangan nggak tahu apakah lembaga LPMP ini masih
melakukan penilaian terhadap karya-karya tulis ilmiah guru atau tidak, karena ini aturan kita selalu berubah nih, terutama beberapa lembaga diklat guru. Nah, itu sebagai tambahan, Bu Ari. Dan TOT Jabar, saya kira ini adalah merangsang bagi para IGER untuk naik menjadi trainer IGI, dan mudah-mudahan terus bertambah. Kita juga tidak terbatas pada Jawa Barat, tadi sudah dikatakan, juga Nusantara. Selamat buat semua yang telah tergabung, dan saya ikut berbangga hati serta bahagia. Salam buat semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Endar. Nah, kebetulan Kang Endar, ini perkembangannya. Jadi TOT ini tidak hanya dari IGI, tapi dari PGRI ada, dari MGMP, kemudian dari sagu-sagu ya, sagu-sagunya IGI itu juga banyak sekali anggotanya. Kemudian banyak sekali juga pengawas ya, yang di pengawas, kemudian dari Bappenas ada, kemudian dari Dinas Pendidikan sendiri ada. Jadi komplit banget ini TOT. Jadi harapan kami adalah ini adalah wadah untuk kita sharing ya. Lalu yang berikutnya lagi tadi dikatakan kalau misalnya LPMP itu seperti apa. Kebetulan kemarin sebelum kongres saya ketemu dengan kepalanya sendiri. Sebenarnya beliau itu butuh sekali data di lapangan, karena kadang-kadang kalau butuh minta data langsung di kepalanya saja atau di bawahnya saja, itu tidak sampai ke LPMP pusatnya ya, Jawa Barat ataupun nasional ya. Jadi akhirnya kadang-kadang dia mengatakan, Bu Ari bisa nggak Bu Ari ikut bantu saya cari data sampai ke daerah-daerah. Menurut saya kalau dengan network seperti ini kita bisa ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan, dan kebetulan kita TOT-nya untuk minggu depan mungkin sudah menggunakan Zoom dengan kapasitas 300. Berbeda Zoom-nya dengan Zoom yang dipakai oleh IGI Jawa Barat. Jadi Zoom ini bisa dipakai oleh Bapak dan Ibu juga seandainya membutuhkan, tinggal nanti kontak saya ataupun Pak Joko, dan kita akan membuat seperti pelatihan yang akan membuat dibentuk dalam bentuk kurikulum ya. Jadi ada kurikulumnya. Dan saya terima kasih sekali hari ini Bapak dan Ibu sudah super hebat mau bergabung dengan kami dan belajar bersama walaupun sudah larut malam ya. Terima kasih untuk Pak Haryono, terima kasih Kang Endar, dan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Di sini ada Ibu Rinrin ya, kemudian ada Pak Anda Sukanda, ini pakar-pakar luar biasa yang berkumpul di sini juga ya nanti. Baik, kita akan, dan Pak Wawan akan tetap membantu kita menjadi pembina untuk di TOT. Ada Pak Sofyan juga ya kalau nggak salah di sini tadi saya melihat. Saya kembalikan, mungkin tidak saya akan simpulkan, tapi yang jelas adalah bahwa dibutuhkan kemauan yang kuat untuk kita memajukan diri, dan kita punya performal ya, dalam artian performal kita ketika kita mengikuti setiap kegiatan. Dan mungkin sebelum saya kembalikan kepada Pak Joko, minggu depan itu adalah materinya adalah dari Ketua IGI Banjar. Materinya tentang apa? Membuat komik ya, komik untuk mengacu pada pembelajaran kita. Pasti tentunya sangat menarik karena beliau sudah menyiapkan cukup lama, tapi karena ada kedukaan jadi mundur-mundur dulu sampai 40 hari dari ibundanya. Jadi demikian, saya kembalikan lagi kepada Pak Joko. Saya mohon maaf selaku moderator apabila salah kata, salah tingkah ya, salah tingkah laku saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Ari yang telah memandu acara, dan luar biasa Pak Haryono. Nanti saya harap Pak Haryono kita ulang lagi Bu materi ini dan kita publikasikan lebih luas, karena saya kira ini luar biasa menarik dan penting bagi Bapak Ibu guru. Pak Haryono bersedia nanti suatu saat diulang lagi materinya? Insya Allah siap.
Bahkan kita bimbing ya, Pak Joko, kita bimbing nanti teman-teman dari yang basic ya, Pak Aryono, kita Ya, tim ya, nanti kita bimbing. Barangkali Bapak Ibu yang ada di grup ini yang butuh bimbingan untuk kenaikan pangkat untuk khususnya di karya tulis ilmiah, publikasi jurnal, bisa menghubungi saya atau ke Bu Ari. Begitu barangkali Bu Ari. Ya, oke. Terima kasih sekali Pak Aryono, dan karena ini sudah malam, nanti rekaman juga kita tadi direkam dan nanti kita upload ke YouTube TOT Jabar Bapak Ibu ya gitu. Terima kasih sekali semuanya, dan kita di penghujung acara mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Diingatkan Bapak dan Ibu ada link absensi, mohon dituliskan, lalu berikutnya kita akan berfoto bersama sebelum kita akan tutup. Mohon webcamnya dibuka sambil dicek linknya. Di chat mungkin ada yang link absensi, saya di atas ya tadi ya. Oke, boleh kita berfoto bersama. Oke. Gayanya gimana nih? Gayanya gini atau gini? Gimana? Yuk, kita bergayanya gimana nih? Pengatur gaya. Oh, absensi ya. Link absensi nanti mohon dibantu, saya ada link di atas, di copy pastekan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belum membuka semua nih. Ibu Ile Putriani, Ibu Penny, Bapak Ebo, Bu Reni tadi terlempar berkali-kali ya. Pak Ardi, Bu Tita, Bu Emma, Bu Hapia. Boleh nggak 1, 2, 3? Salam kenal juga ya, baru hadir di pertemuan malam hari ini. Dan kita ini sudah dibawa Pak Wawon sampai di kementerian ya, sudah direkomendasi ya. Jadi mudah-mudahan kabar baik buat kita untuk lebih melangkah lebih lagi ke depannya. Baik, saya coba untuk absensinya. Ada yang bantu saya, mungkin Pak Solahuddin atau Pak Joko di atas ya, link absensi tadi. Di WA. Oke, Di saya WA copy. aja. Ya, nanti di WA takutnya yang tidak hadir ngisi link ya di WA ya. Saya FB, oke. 1 saya link. Oh, sudah ada yang bantu Pak Ridwan. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, silakan untuk mengisikan linknya. Dan sekali lagi terima kasih. Dan saya menunggu Bapak dan Ibu bergantian dengan saya bertugas menjadi moderator, narasumber, ataupun mungkin bikinin saya flyer. Dan terima kasih sekali tim saya di sini ada Ibu Amel, Ketua IGI Bogor yang membuatkan flyer untuk malam ini, dan pertemuan yang akan datang juga masih dibantu. Biasanya Pak Solahuddin, saya banyak yang membantu untuk membuat flyernya. Baik, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Pak Sofyan. Ayo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bu Pepi, Pak Antoro. Ada yang mungkin belum bergabung di TOT, mohon nomor ada link untuk bergabung di grup TOT dan setiap informasi kami berikan. Boleh ada yang? Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mari Bapak. Oh, ternyata Bapak ya tadi ya yang bertanya, saya nyebutnya Ibu tadi. Pak Mas. Iya. Mohon maaf ya Bapak. Pak Musaini. Saya pikir oh dari Riau. Wow, luar biasa dari Riau ya. Nanti kapan ditunggu ya Pak Musaini untuk jadi narasumber. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan tutup untuk Zoom-nya.
Selamat ketemu untuk hari Rabu depan ya. Hari Rabu kita sudah siap dengan topik yang menarik lagi. Mari, selamat malam. Pak Aryo